Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan, Petra Balikpapan dimanapun saat ini berada. Hari ini 5 September 2021 kita boleh berjumpa kembali dalam Sunday Service kita. Mari kita mempersiapkan diri mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai selesai, dan untuk kita fokus memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali join dengan kami di Sunday Service Petra Balikpapan hari ini, kami ucapkan selamat bergabung, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan welcome home. Dan jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan sekitarnya dan belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki komunitas rohani, keluarga rohani, mari untuk bergabung bersama kami di Petra Balikpapan, untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, kita bertumbuh, berbuah bersama-sama bagi kerajaan surga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami memberikan service kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu yang merindukan pelayanan gereja, pelayanan pastoral, terutama yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, baik itu yang membutuhkan dukungan doa karena pergumulan hidup, karena sakit penyakit, masalah penghidupan, masalah pekerjaan, masalah hubungan keluarga, hubungan satu dengan yang lain, atau pelayanan gereja lainnya, mari bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan pendoa dari Petra Balikpapan akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, akan melawat, bisa juga mengadakan visit ke tempat Bapak Ibu untuk mendoakan, melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu di Petra Balikpapan, ataupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, silakan melakukan subscribe sekaligus mengaktifkan loncengnya, melakukan like and share di konten-konten yang ada di YouTube channel. Dengan demikian, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan surga. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur atau berkorban bagi pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu perpuluhan maupun persembahan umum, di mana persembahan umum ini diperuntukkan bagi operasional pelayanan gereja, ataupun Bapak Ibu ingin melakukan korban ucapan syukur, demikian pun akan digunakan untuk sewa tempat ibadah, membantu yang sakit, yang kedukaan, yang kekurangan, maupun yang mengalami musibah. Itulah kegunaan daripada persembahan umum. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan atau menabur, berkorban bagi pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, bisa melalui bank transfer, ada di description di channel ini, maupun bisa melakukan scan QR code e-payment
maupun aplikasi kris lainnya melalui OVO, GoPay, Link, Dana, Shopee, atau BCA Mobile. Keterangan lebih lengkap ada di description di video ini. Dan selanjutnya hari ini 5 September 2021 adalah Minggu Perjamuan Kudus. Bapak Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumah masing-masing, roti yang adalah roti perjamuan kudus, bisa juga biskuit atau cracker atau gabin ataupun anggur perjamuan kudus, bisa pun anggur maupun sirup maupun air putih, agar dipersiapkan untuk kita melakukan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Sunday service kita hari ini, dan kita akan masuk dalam praise and worship kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyi bagi Dia, Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang hebat. Dia sudah melawat kehidupan kita, sehingga kita semua ada sebagaimana ada hingga pada pagi hari ini dengan kuat, tubuh yang sehat, untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, bersaksi, mengabarkan, mengobarkan Injil kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Oh, haleluya.
Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Haleluya Tuhan Yesus, Raja, Raja segala raja dalam hidup kami, dalam keadaan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah segala-galanya. Engkau Allah yang hebat, yang luar biasa, segala-galanya atas hidup kami, atas segala keadaan.
Ya dalam 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 ya Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, hadirat-Mu, penyataan-penyataan kasih-Mu bagi kami, bagi jemaat-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan, yang ada di Petra Balikpapan, yang adalah biji mata-Mu, Engkau senantiasa memelihara, menjaga, melindungi. Oh Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, kasih sayang-Mu yang luar biasa, memelihara, menjaga, melindungi, membuat kami sehat, membuat kami ada. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang sudah datang ke dalam dunia untuk berkorban. Ganti kami, orang yang berdosa ini. Kau menebus kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan segala penyakit, kelemahan, kekurangan, kemiskinan. Mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli-ahli waris, pewaris dari kerajaan surga, pewaris dari berkat-berkat yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan. Roti yang adalah tubuh dan anggur adalah darah Yesus yang sungguh-sungguh menyatu bersama dengan kehidupan kita selama kita di dunia. Dan darah Yesus sudah menebus kita, membasuh segala dosa kita. Tubuhnya diremukkan, dipecahkan, bersekutu dengan daging kita, sehingga tubuh kita menjadi kuat, sehat. Kita mengalami damai sejahtera berkat daripada Yesus Kristus Tuhan. Kita angkat roti yang ada di tangan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa," kata Yesus. "Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku," kata Yesus. Bukankah roti yang kita angkat dan tinggikan ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus? Amin. Sungguh-sungguh ini adalah tubuhmu yang menyatu dengan tubuh kami. Kami percaya, kami yakin, dalam nama Tuhan Yesus.
anggur perjamuan kudus di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah anggur yang kita angkat dan tinggikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Ini adalah sungguh-sungguh darah-Mu. Darah Yesus yang menyatu dengan darah kami. Darah penebusan yang menebus kami dari segala dosa. Kami cacat celah kekurangan. Kami percaya, kami yakin dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Bagi hamba-Mu, suami, istri, anak-anak yang masih di Jakarta, seisi rumah dan seluruh jemaat-Mu di Petra Balikpapan, baik yang next gen maupun yang dewasa, Tuhan senantiasa menolong, menjaga, memelihara kami. Hingga pada hari ini, 5 September 2021, awal bulan September, Tuhan baik, Tuhan memelihara kami. Terima kasih. Dan saatnya kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi pergumulan daripada jemaat-Mu, Engkau nyatakan melalui kuasa firman. Firman-Mu bukan hanya sekedar kami dengar, bukan sekedar kami baca, tapi sungguh-sungguh adalah pewahyuan, adalah pribadi-Mu, roti yang turun dari surga itu. Akan kami terima, akan kami nikmati, kami renungkan firman-Mu untuk mengubah hidup kami, mentransformasi hidup kami ke arah Kristus yang adalah kepala. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh beriman, berkenan kepadamu. Di masa-masa yang sulit dan sukar ini Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, sungguh baik Tuhan boleh menghantar kita memasuki awal dari bulan September, minggu pertama di tahun 2021 ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan, agar mempersiapkan diri, mempersiapkan Bible, Alkitab, mempersiapkan catatan untuk mencatat bagian-bagian penting dari firman Tuhan yang akan disampaikan untuk memudahkan kita di hari-hari mendatang untuk mengingat kembali pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kita sudah terima. Puji Tuhan. Kita tahu situasi terakhir di dunia ini masih adanya pandemi COVID-19, adanya varian Delta, ya. Terus keadaan dunia yang mencekam di Afghanistan. Negara itu porak-poranda, orang berusaha meninggalkan negara itu. Bahkan ada yang menggelantung di badan pesawat, ya. Bagaimana kekacauan yang terjadi di negara itu. Kita bersyukur negara kita Indonesia, kita doakan selalu, bawa dalam doa supaya ada shalom, ada damai sejahtera di bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang aman, bangsa yang diberkati, bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan, ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, terpelihara. Kita menjadi bangsa yang aman, yang sejahtera. Boleh menerima hal-hal yang baik karena ada firman Tuhan bahwa berdoalah
berdoalah di mana aku membuang kamu. Jadi kita jemaat Tuhan, terutama yang ada di kota Balikpapan, jemaat Petra Balikpapan, yang Tuhan membuang kita di sini untuk kita senantiasa juga mendoakan kota kita, kota Balikpapan, ya, supaya ada lawatan Tuhan, ada gerakan jamahan Tuhan terjadi atas kota ini. Ada blessing, ada berkat, ada shalom, ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Saudaraku, demikian pun situasi terkini di kota Balikpapan yang masih PPKM level 4, ya. Dan biarlah kita seluruh jemaat Tuhan tekun melakukan protokol kesehatan, melakukan vaksin yang disediakan pemerintah, memanfaatkan kesempatan jika ada vaksinasi untuk melakukan vaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua, untuk kita sama-sama mendapatkan kekebalan tubuh, ya. Karena di firman Tuhan juga dikatakan bahwa pemerintah adalah otoritas Allah yang ada di bumi yang kita harus ikuti. Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terutama jemaat yang ada di Petra Balikpapan, tema firman Tuhan pada Sunday service kita kali ini adalah mengalami kasih karunia di masa yang sulit. Ini sangat penting, jemaat Tuhan. Di masa-masa yang sulit sekarang ini, sulit dalam penghidupan, ekonomi, ya, banyak perusahaan yang gulung tikar, usaha yang macet, banyak pengangguran. Kita mau mencari pekerjaan yang sukar, sulit, ya. Olehnya itu, jemaat Tuhan memperhatikan baik-baik bagaimana untuk kita mengalami kasih karunia Tuhan di masa yang sulit ini. Ya. Kasih karunia atau pengertian lainnya adalah anugerah atau kemurahan, ya. Saudaraku, itu adalah pemberian, ya, gift, pemberian. Tidak ada satupun usaha manusia di dalamnya untuk bisa mendapatkannya. Itu adalah kasih karunia. Jemaat Tuhan untuk memperhatikan hal ini. Di masa-masa yang sulit, mungkin kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah banting tulang, ya. Ada istilah kaki di atas, kepala di bawah. Membanting tulang dalam mencari nafkah hidup, mencari penghidupan. Jemaat Tuhan harus tahu bahwa kalau engkau tidak mendapat kasih karunia Tuhan, engkau akan terus mengalami kesulitan, kesusahan, keterpurukan. Tetapi ketika engkau mendapat kasih karunia, mendapat berarti kita, kasih karunia itu turun dari atas dan kita terima. Ketika engkau mendapat kasih karunia, engkau akan mengalami suatu terobosan. Ada breakthrough dalam hidupmu. Ada mujizat, ada lawatan Tuhan terjadi, ada kuasa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam masa depanmu, dalam rumah tangga, hidup muda, dalam studi. Bahkan bagi kami, pelayan Tuhan, di dalam menggembalakan jemaat Tuhan, ketika
mendapatkan kasih karunia, sungguh-sungguh Tuhan bekerja secara ajaib, secara sempurna. Olehnya, pastor ya sekalipun baru merintis pelayanan, penggembalaan, tetapi sedikit pun tidak keder, biarpun menghadapi istilahnya pendeta besar atau gereja besar, tidak akan membuat saya minder atau keder menghadapi seperti itu, karena fokus kita hanyalah kepada Tuhan. Ya. Takut kita hanya kepada Tuhan, dan kepada sesama kita manusia kita hanya saling menghormati dan saling menghargai. Tetapi kita tidak perlu takut kepada manusia. Kita tidak perlu minder. Tidak perlu gengsi. Takut kita hanya kepada Tuhan. Ya. Kita lihat pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya, yaitu Nuh. Bagaimana pada zaman Nuh, orang banyak yang tidak mengenal Allah, pencipta langit dan bumi, ya. Bahkan pada saat itu masih ada orang-orang raksasa. Dikatakan bahwa orang kawin-mawin, pesta pora, ya, hidup dalam kedagingan, larut dalam kedagingan. Perhatikan jemaat Tuhan, jangan sampai kita larut dalam kedagingan, ya. Tetapi biarlah kita seperti Nuh, yang sekalipun hidup di zaman yang serba amoral, dekadensi moral terjadi, tetapi dia mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, sungguh luar biasa kehidupan Nuh ini, ya. Nuh, bahkan kalau kita perhatikan, yang fokus Tuhan di sini hanyalah Nuh. Tidak tercatat istrinya dan anak-anaknya, ya. Tetapi kenapa? Demikian pun istri dan anak-anak, bahkan mantunya mendapat kasih karunia Allah. Ya. Saudaraku, jemaat Tuhan, memperhatikan hal ini. Kita baca terlebih dahulu di kitab Kejadian 6. Kitab Kejadian 6 ayat 5-8. Dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ya, sampai sekarang pun seperti itu juga. Kecenderungan, kita lihat banyak contoh kasus kriminal terjadi. Penyalahgunaan narkoba, perampokan, pembunuhan, ya. Itu adalah kecenderungan manusia yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa Tuhan telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang, melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sekalipun semua akan dimusnahkan, semua populasi akan dihabiskan, bahkan binatang pun. Tetapi Nuh
mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berarti Nuh tidak termasuk yang akan dibinasakan. Ya, tidak termasuk yang akan mendapat celaka yang datangnya daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, saudaraku, biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi, rumah tangga, kehidupan yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan seperti Nuh. Sekalipun kita hidup di dunia yang penuh kegelapan ini, penuh dosa, penuh kejahatan, tetapi biarlah kita semua mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, kita tahu pada zaman Nuh ini belum ada suatu tuntunan, belum ada Alkitab, belum ada hukum Taurat, ya. Belum ada kitab-kitab para nabi. Tetapi kenapa Nuh bisa mendapat kasih karunia Tuhan? Apalagi kita sekarang yang sudah fasilitas yang begitu memadai, ada Alkitab, ada Bible yang merupakan pedoman dalam hidup kita. 66 buku itu. Tentu kehidupan kita jauh lebih baik daripada kehidupan Nuh pada masa itu. Sungguh jauh. Kasih karunia Tuhan bagi kita melimpah. Dia datang sendiri, turun ke dalam dunia melalui anaknya, Yesus Kristus, menjadi korban penebusan bagi kita orang yang berdosa. Saudaraku, jadi biarlah semua kita tanpa terkecuali, jemaat Tuhan, baik yang next gen itu mulai dari umur 0 sampai sekitar 17-18 tahun, dan 18 tahun ke atas itu sudah dewasa. Ya. Sudah bisa memiliki KTP sendiri. Jemaat Tuhan, di masa yang sulit ini, sekalipun kita tidak melihat suatu pertolongan Tuhan, atau sekalipun kita tidak melihat apa-apa, banyak masalah seperti yang dihadapi Nuh. Ada dekadensi moral, orang tidak memperhatikan lagi, orang kawin mawin sembarang, ya, hidup yang tidak beraturan, mengambil sesuka hatinya yang dimaui untuk dikawini, ya. Dan itu sangat memilukan Tuhan, dikatakan tadi di ayat 6. Ya. Ini muncul, ya. Kita tahu manusia pertama yaitu Adam karena ketidaktaatan jatuh ke dalam dosa. Ya. Sehingga karena memakan buah tentang baik dan yang jahat itu, ya, upah memakan buah itu, sehingga manusia dan seluruh umat manusia yang ada setelah itu sudah dapat mengerti mana yang baik dan mana yang jahat, ya. Nah, janganlah kejahatan ini yang menguasai kita, tetapi biarlah karena kita mengerti mana yang baik. Yang baik itu adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah itu yang menjadi fokus kita, jemaat Tuhan. Ya. Sekalipun kita hidup di masa yang sukar, masa yang sulit, di
masa pandemi COVID-19, krisis ekonomi, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, saudaraku. Tetapi biarlah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, karena jika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, seperti pada zaman Nuh, ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sama dengan keselamatan. Keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia. Bukan usaha kita, karena itu adalah pemberian daripada Bapa melalui anaknya bagi kita. Perbuatan baik, ibadah, itu adalah buah-buah keselamatan yang kita kerjakan. Untuk kita menghidupi, kita hidup di dalamnya. Kita lihat di kitab Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Jadi perhatikan saudaraku, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Pemberian. Itu bukan hasil usahamu, benar. Tidak ada sedikit pun usaha kita di dalamnya. Sekalipun kalau kita sudah selamat, kita beribadah, kita dibaptis, kita memberikan persembahan seperti persepuluhan maupun persembahan umum, itu adalah buah keselamatan yang kita sudah terima. Jadi, saudaraku, bukan berarti kita berkorban, kita memberikan persepuluhan, kita memberikan persembahan supaya kita selamat. Tidak. Kita diselamatkan hasil karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi jangan karena merasa saya mampu, saya memiliki, sehingga saya selamat, sehingga pekerjaan Tuhan boleh berjalan. Tidak. Itu bukan hasil usahamu. Itu hanyalah buah keselamatan yang kau kerjakan. Ya, saudaraku, biarlah kita menyadari bahwa sungguh kasih karunia Allah nyata bagi kita di masa yang sulit ini. Masa yang sukar. Kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di depan kita. Begitu sulit. Kemarin saya sempat ke Jakarta dan melakukan penerbangan yang begitu rumit. Anak-anak saya masih di Jakarta tidak bisa kembali ke Balikpapan karena PPKM. 12 tahun ke bawah tidak boleh melakukan penerbangan. Masa sulit, masa sukar, dan biaya yang banyak yang kita mesti keluarkan. Anak sekolah sudah stres karena sekolah online. Seringkali orang tua juga stres yang mendampingi. Karena bukan seorang guru yang profesional yang memang memiliki jiwa pengajar, jiwa pendidik yang mendampingi anak-anak kita, tetapi orang tua yang dadakan. Ya. Biarlah saudaraku di masa yang sulit ini, masa yang sukar untuk kita mengalami teguh dalam kasih karunia. Kasih karunia dan kebenaran tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus yang sudah turun dari surga ke dalam dunia, di mana tadi kita sudah bersekutu di dalam tubuh dan darahnya. Itu adalah kasih karunia. Ya.
Demikian pun pelayanan yang kami kerjakan sebagai seorang pastor, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala adalah kasih karunia Allah. Di dalam melayani jemaat Tuhan, di Petra Balikpapan, menggembalakan jemaat Tuhan, itu adalah kasih karunia Allah. Kita lihat di kitab Efesus pasal 3 ayat 7. Efesus pasal 3 ayat 7 dikatakan, "Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya," kata Rasul Paulus, "menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya." Jadi, kalau kami boleh melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Bukan karena kemampuan kehebatan kami. Bukan karena suatu motivasi yang ada dalam diri kami untuk mencari keuntungan. Ya, saudaraku, agar memahami hal ini bagaimana kami melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, seberapa yang Tuhan percayakan kepada kami. Itu adalah kasih karunia Allah. Ya. Sehingga sebagaimana pastor katakan tadi, tidak akan membuat kami sombong, tidak akan membuat kami keder, tidak akan membuat kami minder. Ya. Apabila bertemu dengan misalnya seorang pendeta besar yang memiliki jemaat yang sangat banyak mungkin, memiliki properti, pelayanan yang sudah sedemikian banyak, tidak akan membuat kami minder. Tetapi kami adalah teman sekerja, ya. Dikatakan menjadi pelayan dari semuanya menurut pemberian. Ya, mungkin itu pemberian Tuhan kepada mereka. Demikian pun saya. Di dalam melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan, seberapa pemberian Tuhan itu adalah kasih karunia. Ya. Demikian pun kehidupan kita masing-masing, pribadi masing-masing. Ya. Demikian pun juga jemaat Tuhan masing-masing di rumah, suami, istri, anak-anak. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 7. Dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing. Ya, masing-masing berarti pribadi-pribadi. Kalau kita di Indonesia, ya, setiap kita itu memiliki NIK, nomor induk kependudukan. Ya, jadi, tetapi kepada kita, ya, kalau relevan dengan ayat ini dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing sesuai NIK kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi, saudaraku, jangan kita iri, jangan kita sombong, membanggakan diri satu dengan yang lain, karena ukuran pemberian itu berbeda-beda bagi kita. Ya. Jadi jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Jangan melihat suku, agama, ras, ya. Sekalipun dalam firman Tuhan dikatakan terlebih kepada
kawan kita seiman, ya, saudaraku. Tetapi kita harus tahu bahwa kasih karunia itu menurut pemberian Kristus bagi kita masing-masing. Ya, boleh dikata sesuai nomor induk kependudukan nik kita masing-masing. Tentu kasih karunia Tuhan bagi saya beda dengan istri saya. Kasih karunia Tuhan beda dengan saya, dengan anak saya Brandon, dengan Meme. Ya, demikian pun dengan jemaat Tuhan. Saya dengan jemaat Tuhan beda. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Nah, sehingga saudaraku, biarlah kita terus dan terus mengalami kasih karunia Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Ya. Kita perlu merubah pikiran, mindset kita tentang kasih karunia itu. Bagaimana kita terus untuk hidup dalam kasih karunia? Bagaimana untuk kita terus hidup dalam Kristus? Bagaimana untuk kita terus memelihara? Bagaimana untuk terus kita mendapatkan kasih karunia itu? Setidaknya ada 2 poin yang kita dapatkan pada Sunday service kita kali ini. Sekali lagi saudaraku, bahwa kasih karunia itu sangat penting bagi kita di masa yang sukar, masa sulit ini. Nah, bagaimana? Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Biarlah kita sama seperti Nuh. Semua dibinasakan, semua dilenyapkan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Ya. Bagaimana untuk kita merubah mindset pikiran kita tentang kasih karunia Tuhan? Ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudaraku, untuk melihat kasih karunia Tuhan, kita mesti melihat cahaya tentang Injil. Di dalam pemberitaan firman, kita mesti melihat adanya kuasa firman, ada kemuliaan Kristus yang nyata yang ditampilkan. Jadi jangan pemberitaan firman Tuhan itu hanya berlalu begitu saja dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Baik pemberitaan firman di Sunday service maupun di daily devotion, saudaraku, baiklah kita tidak dibutakan, mata rohani kita tidak buta, tetapi sungguh kita melihat suatu kemuliaan atau kita melihat cahaya daripada Injil itu. Kita melihat suatu kuasa firman. Ya. Kita mendapatkan suatu rema, pewahyuan dari setiap firman itu. Saudaraku, perlunya kita merubah mindset kita untuk kita tidak stagnan, untuk kita tidak vakum di dalam mengalami kasih karunia Tuhan.
Ya, yang pertama, jadi kita mesti melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang pertama dan yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kata Paulus ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi yang pertama tadi adalah kita melihat cahaya daripada Injil. Ya, kita melihat kuasa firman. Tetapi yang kedua adalah melihat diri kita. Untuk kita mengetahui bahwa diri kita pribadi sesuai nik yang ada pada kita, keadaan kita, bahwa kita adalah seorang perawan yang suci, ya, yang tidak mudah disesatkan, yang tetap setia kepada Kristus. Jangan kita seperti Hawa, ya, yang sama seperti Adam tidak taat. Saudaraku, baiklah kita untuk taat dan melihat diri kita. Tentu kalau kita menyadari diri kita adalah seorang perawan, tentu kita menjaga diri kita. Ya, kita lihat anak gadis yang masih perawan tentu menjaga dirinya, tidak sembarang bergaul. Ada nggak anak gadis perawan keluyuran malam-malam? Ya, setiap malam keluyuran, pulang subuh, yang kehidupan amburadul tidak beraturan. Demikian pun kita sebagai gambaran kehidupan yang perawan untuk membuat diri kita taat, setia, ya, setia kepada Kristus. Jangan kita tidak taat, jangan kita tidak setia. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah sedikit daripada berita firman Tuhan yang kita terima pada Sunday Service kali ini. Kiranya menjadi suatu pedoman, menjadi suatu masukan bagi kita untuk hidup kita lebih baik lagi, untuk kita mengalami kasih karunia Tuhan di masa yang sulit, sehingga apapun yang terjadi, sungguh Tuhan adalah penolong, pembela, pemelihara hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan
bagi Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan bagi kami, bagi hamba-Mu, suami, istri, anak-anak, seisi rumah dan seluruh jemaat-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan terus ada. Kami alami, kami rasakan seperti Nuh, pribadi lepas pribadi, seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, sehingga dalam menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, menghadapi problem hidup, Tuhan nyatakan kuasa, Tuhan nyatakan lawatan. Memberkati jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, dalam hidup pribadi, rumah tangga, masa depan, cita-cita, rencana-rencana. Tuhan memberkati, kami semua serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu untuk Engkau menjadikan indah pada waktunya. Apa yang dikerjakan jemaat-Mu, bagi yang bekerja di lokasi, bekerja di mall, bekerja di rumah makan, sebagai pelajar, sebagai bayi, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semuanya. Yang merindukan keturunan, seizin Tuhan, Tuhan buka jalan. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu boleh mengalami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ada pengalaman pribadi yang indah bersama dengan Engkau, untuk kami mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh dahsyat Engkau bagi kami. Tuhan tolong. Dan semua yang dikerjakan jemaat-Mu, yang dikerjakan dengan tangan mereka, pikiran mereka, Tuhan memberkati. Yang merindukan pekerjaan baru, yang merindukan terobosan dalam pekerjaan, kami percaya promosi datangnya daripada Tuhan. Dan jika Engkau yang mengangkat kami, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghalanginya. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Gereja-Mu, Gereja Petra Balikpapan, Tuhan memberkati. Dalam penjangkauan jiwa-jiwa, lawatan Tuhan, pelayanan gereja, pelayanan pastoral, Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru. Engkau terus memberkati dengan growing yang daripadamu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh berbuah banyak, berdampak, menjadi berkat. Ada pertumbuhan, ada lawatan Tuhan terjadi dalam pelayanan di Petra Balikpapan. Banyak jiwa-jiwa dijangkau, banyak jiwa-jiwa dilayani bagi kerajaan surga. Tetapkan visi-Mu bagi kami. Pengurapan otoritas dari Tuhan ada atas kami, untuk kami melayani Tuhan dan melayani seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Proyek-proyek yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Hope sepinggan, apa yang kami perlukan, kami butuhkan, dana, daya, material,
material-material, semua kami serahkan kepadamu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berdaulat, sehingga pada waktu Tuhan boleh terbangun hope sepinggan bagi kemuliaan kebesaran namamu. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib bagi kami. Pemimpin-pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus Jedija di Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang, bersama keluarga, seluruh jemaatmu, pakai kami dengan misi Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, memuridkan banyak orang bagi kerajaan-Mu Tuhan. Karuniakan kesehatan, urapan, otoritas dari surga untuk kami melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu. Sungguh Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan pergumulan kami. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, pemerintahan dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajaran Bapak Jokowi. Engkau karuniakan hikmat, makrifat dari surga untuk bisa memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang aman. Banyak jiwa-jiwa dituai di bangsa ini, banyak jiwa-jiwa mengaku Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat. Ada lawatan, ada blessing, ada shalom di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan bagi kami. Seluruh baik hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu di Petra Balikpapan, kami semuanya, angkatlah tangan-Mu, angkatlah wajah-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai, memelihara Engkau melalui Putra dan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kerajaan surga, memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, terima lawatan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali di Sunday Service yang akan datang.